Kalian pernah kepikiran nggak sih, di tengah negara kepulauan kita yang mayoritasnya Muslim, kok bisa ada satu pulau, Bali, yang identitas Hindunya begitu kental dan bertahan sampai sekarang? Nah, kali ini kita akan coba bongkar cerita di baliknya. Coba deh kita bayangin peta Nusantara zaman dulu ya, sekitar abad 15 dan 16. Warna di peta itu perlahan-lahan berubah seiring menyebarnya pengaruh Kesultanan Islam. Tapi, di tengah semua perubahan itu, ada satu titik yang seolah punya perisai tak kasat mata. Pulau itu, tentu saja, Bali. Jadi, apa sih rahasianya? Jawabannya, ternyata bukan karena Bali menutup diri. Sama sekali bukan. Ini justru cerita tentang ketahanan budaya yang, wah, luar biasa. Ini adalah kisah tentang bagaimana Bali membangun sebuah benteng, bukan tembok fisik ya, tapi benteng spiritual dan sosial yang membuatnya unik sampai hari ini. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Jadi fondasi dari benteng budaya Bali ini justru diletakkan dari reruntuhan sebuah kerajaan super besar di Jawa saat para elitnya harus mencari rumah baru. Nah, lihat deh lini masa ini. Ini kuncinya. Waktu kerajaan Majapahit mulai goyah dan Kesultanan Demak yang Islamik mulai bangkit di Jawa, para bangsawan, pendeta, dan seniman Majapahit merasa warisan Hindu-Buddha mereka di ujung tanduk. Tapi mereka nggak menyerah, mereka memilih pindah. Dan mereka ini pindah nggak dengan tangan kosong loh. Mereka membawa seluruh jiwa Majapahit. Ada naskah-naskah lontar suci, ilmu pengetahuan para Brahmana, silsilah kerajaan, kesenian istana, sampai sistem pemerintahan. Kedatangan mereka ini benar-benar mengubah Bali. Jadi, Bali bukan lagi sekedar pulau biasa. Bali seolah-olah menjadi Majapahit kecil, semangatnya militan banget untuk menjaga warisan mereka tetap hidup. Nah, ini poin krusialnya. Saat pengaruh baru nantinya datang, mereka tidak berhadapan dengan masyarakat yang pasif. Enggak, mereka berhadapan dengan sebuah peradaban yang super sadar akan identitasnya dan bertekad mati-matian mempertahankannya. Oke, tadi itu benteng yang dibangun dari luar lewat Eksodus Majapahit. Sekarang, kita lihat ke dalamnya. Bagaimana Bali memperkuat dirinya sendiri, ternyata ada 3 lapis perisai utama yang mereka bangun. 3 elemen ini, spiritual, politik, dan sosial, saling mengunci satu sama lain, menciptakan sebuah struktur masyarakat yang solid banget dan susah untuk ditembus dari luar. Yuk, kita kupas satu persatu. Soal spiritual dulu. Ini langkah yang jenius banget. Di saat Islam menawarkan konsep tauhid yang menarik, seorang pendeta suci bernama Dang Hyang Nirarta memperkenalkan Padmasana. Itu loh tahta batu kosong yang sering kita lihat di pura. Ini adalah simbol untuk satu Tuhan yang tertinggi, Sang Hyang Widiwasa. Ini cara brilian untuk menyatukan berbagai aliran Hindu lokal di bawah satu payung konsep yang kuat. Dan ini adalah perekatnya yang paling kuat. Di Bali, kehidupan sehari-hari itu terjalin erat dengan ritual Hindu. Ada sistem adat, ada dewan desa yang disebut banjar, ada juga sistem irigasi subak yang legendaris. Semuanya terikat. Jadi, kalau seseorang memutuskan pindah agama, dia secara efektif akan terisolasi dari komunitasnya. Ini bukan paksaan, tapi sebuah konsekuensi sosial yang sangat-sangat nyata. Oke, perisai internalnya sudah kokoh. Terus, gimana Bali berinteraksi dengan dunia luar? Nah, disinilah strateginya jadi makin cerdas dan menarik. Mereka membangun tembok pertahanan di luar sambil membuka gerbang toleransi lebar-lebar di dalam. Dan perbandingan ini menggambarkannya dengan sempurna. Paradoks yang keren banget. Temboknya adalah kerajaan Belambangan di ujung timur Jawa. Bali secara aktif mendukung kerajaan Hindu terakhir itu sebagai zona penyangga militer buat menahan laju ekspansi. Tapi di sisi lain, gerbang terbukanya ada di Bali sendiri. Para Raja Bali justru menyambut para pedagang dan prajurit Muslim dengan tangan terbuka. Dan ini bukan cuma teori, ini nyata. Ada prajurit Muslim dari Jawa yang diberi tanah dan menjadi cikal bakal kampung Gel-Gel. Ada juga pedagang Bugis dan Melayu yang mendirikan komunitas di Loloan. Mereka diterima, diintegrasikan, dan bahkan mengabdi pada Raja Bali. Ironisnya, justru dengan merangkul minoritas, identitas mayoritas Hindu di Bali malah jadi semakin stabil. Tapi ceritanya nggak berhenti di zaman kerajaan. Kita lompat maju ke abad ke-20. Uniknya, ada kekuatan-kekuatan eksternal di era modern yang sengaja atau tidak justru semakin memperkokoh identitas Hindu Bali. Nah, ini dia 2 perkuatan itu. Pertama, dari zaman kolonial Belanda. Mereka punya kebijakan Bali Siring yang pada dasarnya melestarikan Bali sebagai museum hidup untuk pariwisata, jadi pengaruh agama dari luar dibatasi.
Lalu setelah Indonesia merdeka, perjuangan para intelektual Bali akhirnya berhasil mengamankan status Hindu sebagai agama resmi yang diakui negara. Coba ingat, tahun ini, 1958. Ini bukan sekedar angka, ini adalah momen puncak perjuangan mereka. Di tahun inilah pemerintah Indonesia secara resmi mengakui Hindu sebagai salah satu agama negara. Sebuah kemenangan besar yang memberikan payung hukum dan melegitimasi posisi unik Bali di dalam rumah besar Indonesia. Jadi, kalau kita lihat lagi, narasi yang lebih pas mungkin bukanlah tentang kegagalan Islamisasi di Bali, melainkan ini adalah kisah keberhasilan Bali dalam beradaptasi dan melestarikan budayanya secara luar biasa. Islam tidak ditolak, ia diterima, dihormati, dan menjadi bagian dari mosaik Bali yang indah. Dan warisan ini terasa banget sampai sekarang. Harmoni ini bukan hal baru. Kita bisa lihat komunitas Muslim ikut menjaga keheningan saat Hari Raya Nyepi. Atau sebaliknya, pecalang, para penjaga keamanan adat Bali, ikut mengamankan masjid saat sholat Idul Fitri. Ada juga tradisi ngejot, saling berbagi makanan antar umat beragama saat Hari Raya. Ini adalah buah dari perjalanan sejarah yang sangat panjang. Pada akhirnya, kisah Bali ini meninggalkan kita semua dengan sebuah pertanyaan yang dalam untuk direnungkan. Apa sih yang sebenarnya membuat sebuah budaya bisa bertahan? Apakah dengan membangun tembok yang lebih tinggi untuk menolak segalanya? Atau justru dengan kebijaksanaan untuk tahu kapan harus membuka gerbangnya?